Hai guys, balik lagi di channel Holding 13. Kali ini gue pengen nge-share tentang pengalaman-pengalaman gue di masa kecil. Di masa kecil gue pernah melakukan keseruan-keseruan yang lain yang mungkin gue sekarang pengen balik lagi di masa kecil. Lo gitu gak sih? Ketika kita beranjak dewasa terus kita sering bengong atau ngelamun gitu, pengen balik lagi ke masa kecil, terus main-main gila-gilaan gitu kan, berenang di sungai atau apa. Terus uh, gue pengen cerita masalah kecil gue dulu kecil banyak masalah banget, bukan masalah karena apa, mungkin karena temen atau karena keluarga. Kita kenalin dulu, nama gue Ibnu Madun. Dan gue ketika umur 3 tahun atau 4 tahun, gue itu udah diurus sama bibi gue. Nah, kenapa gue diurus sama bibi gue? Kan bibi gue kesepian sendiri, jadi belum nikah. Dan faktor kedua, ibu gue itu punya 3 anak, dan orang tua gue atau bapak gue udah almarhum ketika gue umur sekitar 4 tahunan. Dan ibu gue kan ribet ya, karena dagang, terus kakak gue sekolah, dan adik gue masih kecil pada waktu itu. Dan gue anak kedua. Terus kenapa gue dibawa? Ya karena kakak gue di sini udah sekolah dan gue belum, dan adik gue masih kecil. Masa ya mau dibawa sama bibi gue? Terus siapa yang mau ngasih susu atau asi orang tuanya? Dan ketika gue dibawa sama bibi gue diurus di sana, gue sekolah di sana oh ya, gue lupa, maaf, gue belum ngasih tahu di mana gue tinggal bersama bibi gue itu di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Menes ya. Terus daerahnya kampungnya tuh Cigandeng. Nah, di kampung itu gue sekolah, dan sekolah gue tuh apa ya, masih perkampungan lah, masih agak kurang bagus ya. Cuman gue digedein di situ. Beruntung ya, gue masih ada bibi gue yang mau ngurusin gue, karena kan bibi gue tuh apa ya, ibu kedua ibu kedua dari ibu asli gue yang mengandung. Karena ibu gue tuh sabar banget kalau udah ngurusinnya. Dan langsung aja ke cerita pembulian ya, gitu kan. Gue pernah dibully maksudnya setahun 2 tahun dibully sama teman. Bukan teman seangkatan, tapi dia kakak kelas gue, beda 2 tahun sama gue. Entah kenapa gue dibully. Gue nggak pernah apa punya salah sama dia, melakukan kesalahan ke dia gitu. Gue nggak pernah punya, gue nggak pernah ngasalin atau mengawali membuat onar atau membuat dia marah. Dan gue ya ketika kecil itu, ketika gue kelas 2 SD 2 SD. Nah, gue kan anak orang yang dulu bukan dikatain orang kaya ataupun orang yang bermartabat tinggi gitu. Gue seorang anak pedagang, dan bibi gue masih honor pada waktu itu, dan sekarang alhamdulillah udah PNS ya. Dulu kan ya gue orang yang gak punya, terus kakek gue juga
orang yang nggak punya dan mungkin dipandang rendah gitu sama orang. Ada orang kakak kelas gue ini yang ngebully gue. Itu dia anak seorang bermartabat banget dan gue bukan. Maksud bermartabat itu gue sebutkan salah satunya ya, kayak anak pejabat, anak orang kaya, ataupun anak-anak kiai atau sebagainya. Tapi gue nggak sebutin di antara itu karena takut kalian tahu kan. Yang penting dia anak bermartabat, jadi dihormati lah oleh kampung-kampung di situ kan. Nah sedangkan gue orang lemah yang nggak punya apa-apa waktu itu. Gue sering dibully ketika gue lagi sekolah atau apa. Gue pernah gak sih dibully karena gue itu miskin aja gitu, kayak lu gitu, dasar miskin atau nggak punya apa-apa, terus gue dijauhin. Terus pernah gak sih lo dibully fisik, kayak diludahin, dijenggut, atau kadang ditendang? Gue pernah ya ketika masih kecil tuh sama kakak kelas gue ini pernah ketika gue ke masjid ya pas maghrib itu gue kan rapi banget gitu. Rapi terus sudah pakai peci segala macem, terus gue lagi ngambil wudhu kan. Kalau di kampung kan ambil wudhunya bukan kayak di kota dulu mah, masih kayak apa ya, kolam lah ya kan. Terus gue ngambil wudhu dong sambil jongkok, terus gue ditendang, dijebur kan, basah kuyup banget. Dan gue pulang sambil nangis, gila tuh anak-anak. Terus gue bilang ke bibi gue nangis. Terus bibi gue, kenapa? Tadi ditendang sama kakak kelas katanya. Terus bibi gue agak marah, terus nyamperin dia gitu kan, biasa cuek aja. Terus gue pernah apa ya, dimusuhin, kayak dijauhin, nggak tahu kenapa gitu. Sebenarnya teman-teman gue itu baik banget ke gue, yang seumuran baik. Cuman yang ngebulinya cuma satu orang karena dia bermartabat kan, satu orang ngebully. Ketika yang kakak kelas gue yang ngebully ini nggak ada, teman-teman gue baik, main sama gue, main kelereng sama gue, main layang-layangan sama gue. Tapi ketika dia datang, nggak tahu kenapa teman-teman gue itu ngejauh. Kenapa sih? Alasannya adalah takut. Beda umur 2 tahun dan dia bermartabat, dia orang kaya dan dia ya dibilang dihormati oleh kamu. Terus pernah ya gue pengalaman tuh di masjid diludahin men, gila kan. Kayak lu pernah gak sih mulut lo dibuka terus diludahin ke dalam mulut lo, ketelan air ludahnya, buat apa sih? Itu sangat terhiang banget, sampai sekarang gue inget banget penghinaan buat gue itu kan. Terus kenapa gue enggak ngelawan kan? Ya namanya juga gue belum orang kaya gitu, belum kayak mereka gitu. Masih lemah aja. Terus ketika kalau gue ngelawan ya, pada waktu itu gue kan masih kecil, badan gue masih agak gimana gitu, masih nggak bisa sanggup untuk ngelawan dia. Terus alasan lainnya kenapa gue ngelawan, karena ketika gue ngelawan nantinya orang-orang di kampung itu bukan menyalahkan dia tapi menyalahkan gue. Entah kenapa itu, emang udah dihormati kali ya. Gue pernah ngebantah atau omongan dia karena suka ngolok-ngolok gue gitu kan. Terus gue bantah dong omongannya. Terus dia kalah dan ada tetangga yang bilang, ngapain sih katanya, jangan ngelawan dia atau apa gitu kan. Gue sebagai orang yang membela diri gue itu kayak, oh ya udah gitu, gue pasrah aja.
udah setahun lebih, dan gue naik kelas 3 dan lanjut. Akhirnya gue kehilangan kesabaran dan sampai apa ya, sampai sakit hati banget. Kan dulu ada di gue ya dulu pernah sekolah agama. Jadi pagi sekolah umum, sekolah SD gitu, sekolah umum lah ya di sini. Dan sorenya jam 3 tuh gue sekolah agama. Keren ya di kampung tuh. Ya yang belajarnya nasoro gitu kan. Dan gue lagi main kelereng sama teman gue. Terus tiba-tiba dia datang. Gue kan lagi main kelereng nih, lagi asik-asik. Terus nggak ada dia. Tiba-tiba datang. Gue lagi jongkok, lagi main sama teman gue. Tiba-tiba dia ngejambak rambut gue. Sakit banget jambakannya. Kayak nggak ada masalah gitu ya. Tiba-tiba cut, gitu. Sakit kan. Dan waktu itu kan gue lagi jongkok dan dia lagi berdiri sampai ngejambak gue. Gue sampai ngeluarin air apa namanya, berkaca-kaca mata gue sampai udah emosi kan. Dan gue berdiri pada waktu itu, berdiri terus apa ya, sambil kesel, sambil ngeluarin air mata lah kan. Terus gue udah bilang kayak gue udah kesel banget nih sama orang kan. Terus tiba-tiba ya, reaksi gue, tangan gue udah mengepal banget, udah kayak udah ngeluarin tenaga. Kan tingginya nggak beda jauh ya, paling beda 10 cm. Terus gue tonjok dong, gue pukul tuh. Bukan apa-apa, mukulnya bukan di perut, bukan di kaki, tapi gue mukulnya pas di dahinya dia, di atas kepala dia gitu. Terus gue pukul dong, plak, ya kan. Terus dia agak mundur dikit kan, kena aku kepalanya. Kena kan, mukanya merah kayak tomat. Terus selama apa ya, bukan selama itu, seketika dia marah kan. Gue pukul kan dahinya. Dia bukannya ngelawan balik, terus dia malah ngebacot kayak awas lo ya, gue bunuh lo. Kayak ya anak kecil ya kayak gitu, awas lo gitu. Tapi kalau di bahasa kampung gue, awas dia, paehan. Tapi kalau kayak gue, hah? Dalam hati gue ngomong, kok dia ngelawan ya? Gitu. Kok nggak kayak biasanya, kayak ketika gue diem dia berani ngejenggut gue, ketika gue diem dia berani ngeludahin gue, dan ketika gue diam dia berani mukulin gue. Tapi ketika gue berdiri dan mukul dia cuma berkata-kata awas nih, dia bunuh. Dan apa ya, kayak aneh aja gitu. Terus selama gue udah mukul dia gitu ya, dia nggak berani lagi tuh yang namanya, maksudnya tiba-tiba gitu ngasalin gue sendirian. Dia sama teman-temannya ngajak-ngajak apa ya, ngolokin gue bareng-bareng gitu, rampugan. Dia nggak berani lagi sendiri. Nah, mungkin itu cerita gue yang gue pernah alami waktu masa pembulian itu. Tapi gue pengen ngebahas pembulian di Indonesia. Kebanyakan pembulian itu di sekolah ya, di sekolah atau ya tempat-tempat bermain lah. Di sekolah pun banyak, tapi zaman sekarang kebanyakan pembulian itu di sekolah. Karena kenapa? Ya karena tadi, martabat, kehormatan. Entah kenapa ada orang yang, kadang kebanyakan sekarang tuh rata-rata orang-orang yang lemah, orang miskin, terus dibully sama orang-orang yang punya. Padahal itu jahat banget ya.
Tapi kalau orang lemah, kecil, tapi dia kaya, masih ditemenin. Kenapa? Dia banyak duit. Nggak mungkin dong dibully. Meskipun dibully, meskipun dia, gue nih ya, maksudnya orang pendek, lemah, terus gue, tapi gue orang kaya. Gue yakin, gue pasti kalau dibully sama mereka, gue nggak peduli. Karena gue banyak uang gitu kan, pikirannya gitu. Gue masih banyak, apa ya, ada lah tuh, satu dua mah itu yang mau berteman karena mungkin kita banyak uang. Tapi kebanyakan di Indonesia ya gitu, orang-orang miskin kadang yang lemah, apalagi udah miskin jelek gitu kan, wah udah tuh dibully, apalagi sosokan gitu ya orang miskin. Terus gue cari ya di mana ya, di kabar berita, atau gue suka baca berita di kompas.com. Ada 4 kasus. Gue ambil salah satu kasus pembulian. Yang pertama, kasus pertama itu yang gue ambil di sekolah. Itu adanya di Jawa Timur. Awal kasus ini pernah dibully. 2 tahun loh. Gila kan? Lama itu 2 tahun. Stresnya kalau dibully terus-terusan. Nah, dia depresi berat. Awalnya ibunya aneh gitu. Ibunya heran ke anaknya, kenapa si RS ini nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah, nggak mau bersosial dengan teman-temannya. Terus dia bingung dong, ibunya. Terus dia nanya ke si RS, kenapa? Dia nggak mau jawab. Yang namanya juga dibully kan karena takut. Karena pembulian itu seperti psikopat. Kenapa gue berpendapat bahwa pembulian itu adalah psikopat? Karena ketika kita membuli orang, ketika orang ngebully orang, itu kalau orang yang dibully makin menderita, maka si pembuli makin asik membulinya. Dia makin terus, ketika orang itu menderita, dia terus-terusan asik, terus mengulang hal yang sama. Dan kita lanjut ke cerita si RS ini. Dia pernah bilang, katanya saya dibully karena udah dibujuk sama ibunya beberapa kali baru mau bilang bujuk. Permasalahannya hanyalah dia ketika bermain sepak bola, bukan di lapangan loh mainnya, tapi di dalam kelas. Nah, kan ada jam dinding di kelas itu kan. Terus dia nendang, nggak sengaja mungkin ketendang, dan jam itu jatuh. Sama guru-gurunya itu suruh ngegantiin jam sebesar 300.000. Padahal orang tuanya itu orang yang mungkin dikatakan apa, menengah atau menengah ke bawah, kurang mampu kalau kita bahasa kasarnya, karena bapaknya adalah pegawai bangunan dan ibunya penjual gorengan. 300.000 itu mahal, nggak bisa keganti. Dan itu ketika kejadian itu teman-temannya sering ngejekin, sering ngebully. Terus dia kadang katanya dijamak rambutnya, diludahin, dipukul. Terus dia nggak mau sekolah. Dan ketika itu ibunya bilang ke sekolah, ke gurunya, anak saya depresi karena pembulian teman-teman. Apa tanggapan guru? Tanggapan guru tuh apa ya, cuman
bilang, ibu, anak ibu itu bukan dibully, itu cuman kesalahpahaman di antara teman-temannya, katanya. Padahal katanya anaknya itu depresi. Terus gurunya juga bilang, ibu nggak tahu apa-apa di sekitaran sekolah, dan ibu cuma tahu cerita dari anaknya. Emang bener sih, takutnya anaknya bohong kan, takut. Tapi kalau emang bener gurunya ngomong gitu, kelihatan ya, pendidikan Indonesia semakin kesini makin agak ribet, agak jauh sama pendidikan orang-orang luar negeri. Nah, sampai di situ selesai deh, nggak ada pertanggungjawaban dari teman-temannya atau apalah, nggak bisa dimasukkan kepada kasus pembulian kehidupan. Nah, gimana caranya menghilangkan pembulian itu? Gimana caranya orang yang ngebully kita tuh berhenti untuk ngebully kita? Caranya adalah, karena gue pengalaman ya, pernah dibully. Terus caranya adalah keluarkan tekad lu untuk melawan pembulian. Terus yang kedua, keluarkan taring ketajaman lu. Meskipun nggak setajam orang yang ngebully lu, tapi keluarin aja. Belum tentu dia tahu kalau taring itu lebih tajam daripada lu. Keluarin aja taring lu. Maksud gue kenapa? Maksud gue ngeluarin taring itu, keluarin kejantanan lu. Kalau dia mukul lagi. Kalau dia ngejek lagi. Kalau lu diem aja, si pembuli akan selalu membuli lu. Gak ada berhentinya, dan lu dianggap lemah oleh mereka. Padahal bisa aja tarik lu lebih tajam daripada si pembuli. Bener gak sih kata gue? Tapi kalau menurut kalian gue kurang sependapat dengan kalian, boleh kalian berkomentar di kolom komentar. Terus ya mungkin sampai di situ cerita gue. Jangan lupa dukung channel gue biar gue bisa berkembang dan bersaing dengan youtuber Indonesia lainnya, dengan cara klik subscribe, klik komen, dan share ke sosmed kalian biar semua orang tahu kalau gue punya channel gitu. Nah, mungkin sekian dari cerita gue. Nanti ada cerita-cerita lain yang gue sampaikan ke lo yang mungkin menarik atau pernah mengalami seperti ini. Sekian, dah.